Welcome clever people, welcome to Sun Podcast. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 dan kita juga bisa mendengarkan podcast satu ini yang insya Allah bermanfaat. Jadi kali ini kita akan bahas tentang UTBK. Dan di sini saya tidak sendiri, ada sahabat-sahabat saya yang jenius, ada Faras dan juga Agil. Hai Faras, saya Agil. Halo Yuki. Hai. Jadi Faras dan Agil ini jenius, mantan pejuang UTBK, ya kan ya? Biasa aja. Nah, jadi pertama kita perkenalan dulu ya. Dari jurusan dan universitas apa? Mulai dari Faras. Ya, mulai dari Faras dulu. Faras dari SMA 1 Negeri Bukit Tinggi tahun 2019 kemarin, alhamdulillah diterima di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung. ITB ya. ITB. Dari lewat apa? Jalur SBMPTN. Oke, kalau Agil? Perkenalkan, nama saya Agil. Alhamdulillah keterima di FITB, Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB, dari SBMPTN tahun kemarin. Oke. Nah, Faras, Agil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ya, alhamdulillah. Cuman nilai ujian yang gak baik. Gak baik gimana? Ya, gitu lagi. Agil, Kurang nilai ujiannya sesuai. gimana? Ya juga tidak terlalu baik sih. Tidak sesuai dengan kurang harapan. Sesuai ekspektasi. 3,9 gitu ya. Nggak sampai. Oke. Nah, gimana nih kabar-kabar di ITB? Apakah ada sesuatu gitu? Atau gimana? Sekarang di ITB ya steril sih. Maksudnya nggak boleh dimasukin sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Karena masih pandemi. Kalau di FTMD gimana, Ras? FTMD ya nggak ada hal yang baru sih, Ki. Cuman kalau dari ITB kan baru pemilihan rektor baru kan. Nah, dalam sejarah pertama ITB itu punya rektor perempuan. Terus tepat tahun ini nih ITB berulang tahun yang 100 tahun, 1 abad. Oh iya, ITB. 1 abad ya. Iya. Oh, oke. Itu dari mana rektornya? Dari jurusan mana? Dari FTSL. Teknik Sipil. Wow. Satu alma mater dengan Soekarno. Oke. Nah, jadi ini kita kan hampir ya bisa dibilang sebentar lagi UTBK nih. Tanggal berapa ya? Tanggal 21 57 hari lagi ya? 57 hari lagi ya? Iya. 5 sampai 12 Mei. Juni ya? Juli ya. Oh ya, 5 sampai 12 Juli. Nah, jadi kan di sini ada jenius UTBK nih, sih. Nah, sekarang kan dalam kondisi corona, sedang dalam pandemi. Nah, gimana nih cara belajar yang tepat dalam UTBK, untuk UTBK gitu. Nah, bagaimana cara belajar yang tepat secara umum dan bagaimana yang khusus untuk UTBK? Silakan Faras terlebih dahulu. Ya, mungkin Faras mau ngasih tahu cara belajar yang dulu. Nah, jadi kalau cara yang umum yang Faras pakai kemarin dan mungkin Faras rekomendasikan untuk adik-adik yang sedang belajar UTBK tahun ini. Jadi yang pertama itu adik-adik harus cari motivasi dulu. Motivasi kenapa harus belajar. Misalnya motivasi belajarnya biar bisa masuk ke ITB, biar bisa masuk ke jurusan pendidikan dokter 4. Nah, dari motivasi ini akan menimbulkan semangat bagi adik-adik. Nah, setelah dapat motivasi, adik-adik pelajari dari dasar. Jangan terburu-buru mengajar materi, misalnya materi kelas 12, pelajari aja dulu pelajaran kelas 10, setelah selesai pelajaran kelas 10, kelas 11,
selanjutnya ke kelas 12. Tapi yang tahun sekarang ada TPA-nya lagi ya. Nah, nggak apa sih, pas kasih tahu aja cara belajar yang umum, mungkin bakal kepakai juga untuk kuliah. Pokoknya kalau belajar itu pelajari dari dasarnya berurutan gitu. Soalnya sistem pendidikan kita itu didesain memang berurutan gitu. Misalnya teman-teman langsung loncat ke yang lebih advance, jadi ya kalau dasarnya nggak dapat ya nggak bakal terkuasai. Kalau untuk yang nanti kan UTBK nanti kan namanya tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik itu yang diuji adalah kemampuan dasar teman-teman. Jadi basic skill teman-teman itu bakal diuji bagaimana teman-teman itu menyelesaikan masalah. Nah, jadi itu tuh teman-teman ya nggak sesusah TPA, soalnya itu tuh kan dasar kan bagaimana teman-teman menggunakan konsep berpikir yang teman-teman miliki, konsep dasar berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ya itu tuh bisa teman-teman dapatkan selama proses pembelajaran teman-teman yang ada di SD, SMP, SMA, dan tinggal diasah aja lagi. Nah, selanjutnya, saat belajar, pelajari konsepnya, jangan hafal rumus cepatnya. Ini nih sangat penting. Banyak orang yang mengira bahwa, wah, UTBK, oh, nanti kan pilihan ganda, berarti kan bisa perlu buat kayak isian singkat, kayak buat essay gitu. Salah, teman-teman harus tetap menguasai konsepnya. Ya, soalnya UTBK itu tuh yang soal itu tuh high order thinking, bukan low order thinking, bukan hafalan yang sifatnya hafalan atau analisis, tapi sifatnya itu lebih ke pemanfaatan atau pengaplikasian konsep yang teman-teman miliki. Jadi ya jangan terlalu berharap rumus-rumus cepat, apalagi rumus-rumus yang disediain oleh beberapa bimbingan les gitu. Nah, seterusnya ya ulang-ulang materinya, tiap selesai satu materi ulang lagi dari awal, dua materi ulang lagi, tiga materi seterusnya diulang kayak di murojaah gitu. Nah, yang terakhir pastinya banyak-banyak latihan soal. Kan tahun kemarin udah ada UTBK yang tipe soalnya TPS. Nah, teman-teman bisa latihan soal yang ada. Nah, kemungkinan besar tidak jauh beda soal ya pelajari soal-soalnya, bagaimana cara menjawabnya mungkin bisa juga tanya senior-seniornya, bisa minta ke senior-senior yang udah UTBK tahun lalu. Kurang lebih begitu, Ki. Oke, terima kasih Faras. Jadi dari Faras kita mendapatkan 5 poin, Faras. 5 poin ya. Iya. Jadi yang pertama itu motivasi, yang kedua pelajari dasar dulu, yang ketiga pelajari konsep, karena soalnya itu high order thinking, ya kan Faras? Iya, benar. Nah, yang keempat itu ulangi terus materi, dan yang kelima perhatian soal. Nah, kalau nomor satu ini paling penting ini, motivasi. Nah, bicara soal motivasi, kalau misalnya di UTBK saja, itu kita perlu motivasi. Apalagi di kehidupan selanjutnya, apalagi kita di perkuliahan gitu, juga butuh motivasi. Karena hidup ini, ya sebagian besar itu motivasi kan. Kalau misalnya ingin sesuatu, nah harus ada motivasi dulu. Ingin sesuatu harus membuat motivasi dulu. Dan yang paling penting itu memotivasi diri sendiri, ya karena ya benar, Ki. Nah, terus yang kedua itu cari dasar dulu. Nah, ini penting karena kalau dasarnya udah dapet, itu bagaimanapun soal, oh ya ini nomor 2 sampai 3 pelajari konsep. Nah, itu sangat penting, ya kan, Das? Karena ya, bagaimanapun soal itu dibalik-balik, itu kalau kita ngerti konsep, kalau kita ngerti dasarnya, itu kita juga bisa membalik-balik soalnya, ya kan? Balik-balik soalnya dan balik-balik jawabannya. Sehingga kita bahkan, bisa... Ki, dengan satu rumus itu kita bisa nyelesain berbagai macam soal. Kayak misalnya di kimia gitu kan ada tentang asam basa atau titrasi, hidrolisis air. Nah, itu tuh sebenarnya kita bisa selesaiin dengan satu rumus kesetimbangan asam basa, kesetimbangan reaksi. Ya, benar-benar. Ya, tanpa perlu ngafalin ya. Iya, tanpa perlu hafalin. Yang penting konsep. Ya, gimana? Iya, yang penting konsep. Jadi nggak perlu hafal rumus, tapi hafal konsep, ya kan? Iya, benar. Nah, terus yang keempat, ulangi terus materi. Nah, ini juga penting. Karena kalau misalnya sekali bahas, itu gimana ya? Kalau di kedokteran ya.
Nah, di kedokteran itu kan neuron kita itu suka untuk dilatih gitu. Yaitu sinaps-sinapsnya itu akan berkembang. Jadi gimana kita itu bisa berkembang pikiran kita itu berkembang karena sinaps-sinapsnya itu berhubungan satu sama lain, yaitu membuat sinaps yang kalau misalnya ada sesuatu pemikiran yang baru, dia akan membuat sinaps yang baru ke sel-sel antara sel-sel lainnya gitu. Nah, itu perlu pengulangan gitu. Itu perlu pengulangan gimana? Diajari terus gitu. Harus gimana? Harus diasah terus, ulangi. Karena karena disitulah stimulus dari apa namanya tadi, perkembangan sinaps tadi. Sebagai contohnya aja, anak bayi gitu. Pas kita ulang-ulang panggil misalnya papa gitu kan, kita ulang-ulang, nanti dia juga bisa kan, dia sudah mengenali ini papa gitu. Ini dia sudah mengenali, oh ini bisa diucapkan gitu. Nah ini bisa disampaikan gitu. Nah makanya dia bisa juga memanggil papa karena diulang-ulang terus sama papanya gitu, ya kan? Iya. Terus yang kelima, banyak latihan soal. Nah ini sama seperti yang nomor 4 tadi. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang dari Agil. Gimana, Agil? Oh ya, hai teman-teman ya. Jadi ya, yang bakal aku sampaikan sih kurang lebih sama lah ya kayak yang disampaikan Faras tadi. Tapi yang perlu aku tambahin gitu, sekarang itu kan udah banyak TO-TO gratis gitu kan. Jadi ya teman-teman nanti bisa ikut TO-TO itu. Jadi kenapa harus ikut TO? Jadi itu biar supaya kita tahu gitu kelemahan kita di mana. Misalkan nih kalau kita ikut TO, kan sekarang ada TPS aja kan. Jadi kalau nilai TO-nya udah keluar, nanti kita lihat di mana nilai kita yang rendah. Terus, nah sekarang itu kan ada belajar online gratis gitu kan, kayak Zenius sama Ruang Guru. Nah, jadi di sana kita bisa ngasah gitu materi yang bagian UTPS yang masih lemah di kita gitu. Terus ya ngulang dari Faras lagi ya, kurang lebih ya sama kayak Faras yang mau saya sampaikan itu. Itu jangan sekali-sekali coba ngafal rumus, jangan itu. Karena faktanya ngafalin rumus itu lebih melelahkan daripada ngafalin konsep. Jadi kita kalau udah hafal konsep dasar itu, rumus yang kita lupa itu bisa diturunin gitu semua. Sama kayak pas kita belajar kimia ya. Di kimia itu di kesetimbangan asam basa kayak yang dibilang Faras tadi, kan kita disuruh ngafalin rumus pH asam, pH basa gitu. Tapi ternyata itu bisa dilakukan cuma pakai tabel MBS sederhana gitu. Jadi jangan sekali-sekali coba ngafalin rumus, hafalin konsepnya. Dan yang terakhir itu nambahin dari Faras lagi, selain motivasi diri, itu kita coba cari support keluarga. Soalnya beneran support keluarga itu benar-benar nolong kalau buat aku ya. Kalau nggak ada yang support itu, motivasi kita tuh kayak nggak didorong gitu. Jadi ya cobalah cari support dari keluarga gitu. Ya mungkin itu aja sih, kurang lebih sama. Oke, terima kasih Agil. Nah, ini sudah panjang lebar nih menjelaskan bagaimana cara belajar untuk ya khususnya untuk UTBK. Nah, ini ada yang ketinggalan nih, yang paling penting, yaitu jangan lupa doa. Nah, doa kepada Allah, ya kan? Iya, benar Ki. Benar Nah, itu paling penting. Nah, bagaimanapun kita belajar, nah bagaimanapun usaha kita, tapi kalau misalnya Allah berkata lain, Allah bertakdir lain, nggak dapat juga gitu, ya kan? Iya, betul. Nah, menurut doa kepada Allah dan kalau jangan lupa bersyukur, ya kan? Iya, benar Ki. Ya. Tawakal dan ikhtiar ya. Ya, gitu ya. Nah,
eh kita lanjut nih. Jadi, nah kan dalam proses belajar ada malas-malasnya gitu. Pasti ada suntuk, terus kalau mau ngerjain soal ya nanti-nanti lah gitu. Apakah iya? Iya. Sekarang ya. Iya. Apakah ada Ya. satu titik Nah, di mana kita kayak gitu? nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi malas dalam belajar? Ya, silakan dulu. Dari Lagi. oh ya. Sebenarnya malas itu kalau di aku ya malas itu kalau kita tuh udah terlanjur PW ya. Misalkan kita kalau udah rebahan gitu main HP, eh, ya kita bakal main HP terus gitu lama-lama. Terus kalau mau ngapa-ngapain juga nggak ada passion lagi gitu kan. Jadi ya Hmm. gimana cara supaya nggak malas? Yang pertama itu hindari semua pengalih sih kalau menurut aku. Jadi misal yang membuat kita malas tuh sebenarnya karena ada pengalih gitu. Misalkan kayak HP, ada komputer. Jadi kalau mau ngambil UTBK sekarang ya coba kurang-kurangi pegang HP. Kalau perlu HP-nya disimpan gitu dalam lemari kan. Terus coba kendalikan diri supaya nggak sering buang-buang waktu, nggak sering rebahan. Nah, dan ya kita harus punya pemaksaan diri sih sebenarnya kalau mau nggak malas itu. Sebenarnya kalau kita udah mulai belajar, sebenarnya nggak ada rasa malas itu bakal hilang gitu. Jadi ya kuncinya gimana kita cara bisa memulai belajar gitu. Karena kalau udah mulai apinya bakal kebakar terus. Ya istilahnya Oh, bensin good, itu nggak good. bakal nyala kalau nggak bakal di apa dinyalain gitu kan. Jadi ya cobalah berusaha untuk memulai untuk menghilangkan malasnya gitu. Oke, good. Nah, jadi malas karena ada pengalih untuk malas, ya kan Gil? Yep. Nah, itu harus dihapus. Nah, sekarang gimana dari Faras? Eh, Saya nggak. Sama kayak Agil, eh, malas itu tuh biasanya ada distraction dari lain, misalnya ada eh, main HP dulu atau apa dulu. Selain itu biasanya kalau kemarin tuh malas tuh juga karena jenuh, udah bahas materi banyak-banyak, pelajari materinya juga banyak-banyak, terus tiba-tiba di suatu saat kayak jenuh, kayak liba gitu, nah bosan Mhm. juga. Nah itu tuh kan sebenarnya kan kalau kita udah kayak gitu tuh kan bakal malas belajar, jadi kayak ya rebahan, main HP gitu kan, nonton TV, dan itu tuh bakal banyak buang waktu juga. Nah ini kan kan gak baik kan, apalagi UTBK tuh makin hari makin dekat. Uh, Biasanya kalau cara Fars yang tahun kemarin, Faras coba ingat-ingat motivasi yang Faras buat sebelumnya. Misalnya pengen masuk FTMD, ITB, jadi kayak diingat-ingat terus. Kalau misalnya nggak belajar, ya nggak bakal masuk. Kalau belajar, insya Allah dengan usaha bisa masuk. Jadi kayak cara untuk menghilangkan malas itu tuh, salah satunya menurut Faras, ya ingat motivasi teman-teman. Kalau perlu, perbarui motivasinya, perbanyak motivasinya juga. Kayak seperti bilang Agil tadi, cari support keluarga juga. Ya. Pokoknya motivasi itu sangat penting lah. Belajar juga motivasi penting gitu Ki. Oke, terima kasih ya Gil, Faras. Yang penting itu adalah motivasi ya, Ras. Iya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kan fenomena sekarang nih, fenomena anak-anak yang akan menempuh kuliah ini, akan menempuh jalan baru, ya. Nah, Ya. nah ini mereka masih banyak ragu-ragu dalam memilih jurusan, atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali mau milih apa gitu. Nah, bagaimana solusi Faras atau Agil terkait masalah ini? Oke, silakan Faras dulu. Eh, Ragu-ragu milih jurusan ya. Ya. Biasanya kalau ragu-ragu milih jurusan itu, biasanya kalau menurut Faras, teman-teman itu tuh belum tahu minat atau passionnya di mana. Soalnya kalau udah tahu minat sama passionnya di mana, mungkin kayak udah langsung jodoh gitu dengan satu jurusan. Misalnya teman-teman suka matematika ya, kemungkinan besar teman-teman bakal milih matematika. Misalnya teman-teman suka dengan proses asam, pilih jurusan engineer. Nah, teman-teman Faras sarankan coba cari passionnya di mana, minatnya di mana, caranya gimana, coba Faras kasih
coba bayangkan teman-teman belajar seharian tentang suatu materi yang bakal teman-teman pelajari. Misal teman-teman bakal belajar materi matematika, buat tugas matematika, bakal melakukan riset mengenai matematika. Apakah teman-teman merasakan nyaman atau tidak? Teman-teman merasakan nyaman dan bakal seru untuk menjalaninya. Mungkin kemungkinan besar teman-teman passionnya di matematika. Terus begitu juga dengan teknik. Misal teman-teman merasakan bakal nyaman begitu kerja di suatu lapangan, menyelesaikan masalah, merancang suatu solusi. Nah, kalau teman-teman merasa nyaman dengan kegiatan itu, kemungkinan besar minat teman-teman di sana. Nah, ya, pokoknya teman-teman kalau milih jurusan, ya usahain milih jurusannya sesuai dengan minat dan ya minat teman-teman, passion teman-teman itu di mana. Teman-teman bakal merasakan senang ketika melakukan itu, walaupun tanpa dibayar. Jangan cari jurusan yang misalnya gajinya gede gitu, atau ya orang-orang banyak mau sini bagus, yes. Soalnya ya kalau nggak sesuai dengan minat teman-teman, ya teman-teman bakal tersiksa gitu. Misalnya Ya, ya betul, betul, betul. kayak stay itu kan, teman-teman padahal passion teman-teman di biologi tentang mikrobiologi gitu. Nah, teman-teman karena ngeliat teman-teman yang pinter masuk STITB, teman-teman merasa juga pengen masuk STITB biar gengsi-gengsian gitu. Ya bakal sesuai sama minat teman-teman nantinya. STEM bakal belajar tentang analisis rangkaian juga. Ntar kalau yang nggak sesuai dengan minat teman-teman, ya bakal susah, bakal stres juga, depresi, dan akhirnya ujung-ujungnya ya ngulang lagi tahun depannya. Sebaiknya jangan dari awal tuh pilihlah jurusan sesuai dengan minat teman-teman. Nah, selain jurusan sesuai dengan minat dan teman-teman, Faras juga menyarankan teman-teman dalam memilih jurusan itu, maaf, sebelum memilih jurusan itu coba riset dulu kecil-kecilan, alias googling mengenai materi kuliah yang bakal diajari di jurusan. Misalnya gitu, teknik di Digantara itu bakal belajar apa aja sih? Bakal jadi pilot atau bakal jadi engineer? Nah, itu tuh teman-teman itu dapat teman-teman akses di internet univ, supaya nanti teman-teman ekspektasi teman-teman terhadap matkul yang diajarkan itu tuh sesuai dengan jadi jangan sampai teman-teman masuk teknik Dirgantara, padahal di teknik Dirgantara itu tuh bukan untuk grad, tapi untuk menjadi Dirgantara. Jadi gitu tuh. Itu Yuki. Oke. Tadi itu kan sesuai minat passion. Iya. Tapi ada satu kasus, orang ini dia itu minat untuk misalnya minat kedokteran nih, dia minat untuk ambil FK. Nah, tapi dia itu belum menemukan passionnya di situ gitu. Itu gimana, Mas? Minatnya di kedokteran, passionnya belum ke situ. Ya, belum ke situ atau belum memenuhi lah gitu. Biasa kalau menurut pandang Faras, passion itu tuh sejalan dengan minatnya Ki. Kalau misalnya memang minat di sana, biasanya Tapi sejalan. ada orang yang mau kedokteran gitu, yang mau banget kedokteran, tapi dalam passionnya dia itu belum gimana ya, belum bisa dibilang belum nampak gitu, belum keluar passionnya gitu. Biasa itu mungkin dari minat itu udah cukup. Minatnya memang mau kedokteran, mau membantu orang, niatnya di kemudian hari, ya itu tuh menurut Faras udah cukup. Nanti passionnya bisa kita cari, kita asah waktu di jurusan nantinya. Pokoknya minatnya di mana, dia mau mau bekerja tanpa dibayar jurusan apa gitu. Udah, itu tuh minatnya, kurang lebih begitu Ki. Tapi itu menurut Faras bakal susah adaptasi atau gimana? Ya kalau di perkuliahan itu ya pasti adaptasi di jurusan apapun kita, dari dunia SMA ke perkuliahan itu di jurusan apapun pasti adaptasi. Oke. Ya, cukup, Ras? Cukup. Oke, sekarang dari Agil. Oke. Jadi ya menurut aku sih kebanyakan ya ada dua kemungkinan nih.
orang itu bingung milih jurusan, kemungkinan pertama tuh kalau dia memang belum tahu passionnya, kemungkinan kedua itu kalau dia terlalu banyak minat gitu. Jadi dia kalau terlalu banyak minat, jadi bingung kan mau milih yang mana gitu. Oh Jadi iya ya benar-benar Gia. buat kasus kedua ya, kalau menurut aku, ya kalau kamu kebanyakan minat gitu, ya saran aku sih ya coba searching-searching di Google lah gitu. Soalnya di Google aku dulu nih ya, ya searching di Google itu tentang jurusan yang kamu mau itu apa, terus lapangan kerjanya nanti gimana gitu. Nah, terus coba direfleksiin ke diri sendiri, kira-kira bakal suka nggak gitu. Terus sesuai nggak sama passion kita, sama yang kayak dibilang Faras tadi. Kalau menurut aku ya passion itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan bahkan kalau seharian penuh gitu. Kita nggak bakal keberatan kalau melakukannya seharian penuh, nggak bakal kelelahan karena itu passion kita. Jadi menurut aku definisi itu sendiri kayak gitu. Jadi ya coba-coba aja sesuaiin antara passion sama hasil riset kamu. Jadi misalkan ya kamu cari aja kayak di Quora lumayan lengkap itu. Terus di Reddit juga lumayan lengkap tentang jurusan-jurusan itu. Terus kalau kamu masih bingung juga, kamu bisa nanti konsul ke guru BK atau konsul ke BK Les. Ya jadi ya kalau masih bingung ya menurut aku ya sholat istikharah aja gitu. Kalau udah ada dua pilihan gitu masih bingung aja ya sholat istikharah aja. Good. Oke, cukup. Cukup? Oke. Jadi sudah jelas ya gimana cara pilih jurusan. Yang pertama itu minatnya apa, terus passionnya gimana, terus suka nggak sama jurusannya. Ya kan? Yep, iya benar. Terus kita lanjut. Nah, ini mungkin agak panjang nih. Tapi mungkin bisa dipersingkat aja. Ceritakan bagaimana perkuliahan dan suasana di jurusan masing-masing. Susah senangnya dan ya sebagainya. Silakan. Oke. Ya, jadi aku dari FITB ya. Dari FITB terus rencananya sih ya insya Allah mau pengen masuk jurusan geologi gitu. Kalau di ITB kan 1 tahun kita TPB dulu kan, kuliah sefakultas. Jurusannya tahun 2. Jadi aku ya insya Allah udah daftar geologi. Jadi ya kalau buat kondisinya sendiri, kalau FITB santai sih. Gak sekompetitif fakultas-fakultas kayak FTI sama STE. Tapi ya walaupun santai ya masih rajin lah. Kalau FITB sendiri itu fakultasnya kayak sering ngadain acara gitu. Jadi ya kami di FITB itu kayak sering jadi panitia, sering pergi ke situ ke sana kemari gitu kan, karena mau ngadain acara. Terus kalau buat di jurusan geologi sendiri ya, kalau menurut aku ya karena jurusan geologi itu lumayan favorit ya di FITB. Ya jadi kayak ambis gitulah kalau jurusan geologi. Ambis. Terus ya itu aja kalau buat suasana. Kalau susah senangnya, Gil? Susah senang ya? Ya kalau susahnya mungkin aku karena agak introvert gitu ya. Terus fakultasku tuh kayak orangnya tuh rame-rame, sering ngadain kepanitiaan ya. Jadi agak kelelahan gitu sih karena kurang sesuai suasananya sama diri kita. Tapi ya kalau overall sih oke-oke aja. Oke. Sekarang gimana, Mas? Kalau Faras? Faras kan tadi kan di FTMD Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Nah di FTMD ini ada 3 jurusan, ada Teknik Mesin, Teknik Dirgantara, sama Teknik Material. Faras kemarin milih di Teknik Dirgantara. Mohon doanya supaya bisa masuk di Teknik Dirgantara. Nah suasananya lumayan seru sih selama di atas. Enggak sih, Faras takut sama katanya. Kenapa? Jadi gini, di FTMD itu ada dua
menurut Faras kayak ada dua pilihan gitu kan, teknik mesin, teknik digantara kan, sama teknik mesin. Orang-orang yang milih teknik mesin kebanyakan mereka itu tuh takut sama matematika kalkulusnya teknik digantara. Soalnya matematika teknik digantara tuh katanya advance. Sedangkan orang yang milih teknik digantara itu tuh mereka tuh lebih takut sama cutting yang ada di mesin daripada di kalkulusnya matematikanya. Itu pasti ya milih belajar kalkulus saja. Ya. Selain itu Fars juga minatnya juga di udara. Dulu pengen jadi pilot juga dulu. Untuk suasananya selama di TPB itu lumayan seru, dosennya juga baik-baik. Iya, dosennya Belajarnya baik-baik ya. kayak disuapin gitu nak gitu belajarnya. Untuk TPB Belajarnya kemarin. slow sih, maksudnya gradual gitu, nggak terlalu terburu-buru. Bahkan satu bab itu bisa agak 2 kali pertemuan gitu, Iya, satu seru sih sebab kayak maksudnya. belajar di SMA juga, cuman ya kelas lebih besar, terus hari Sabtu libur. Nah, khusus di FTMD, mungkin susahnya apa dukanya Fars di FTMD itu Sabtunya nggak libur karena Oh, ada kuliah tambahan dari fakultas. Selain itu senang selama di TPB kemarin bisa belajar materi yang diminati, terus yang kedua bisa ketemu sama orang-orang yang memiliki minat yang sama-sama di engineer di Dirgantara. Selain itu susahnya terkadang ini susahnya mungkin problematika khusus untuk Faras sendiri karena Faras belum bisa membagi waktu dengan baik. Terkadang chaos gitu di awal-awal santai, tapi di ujung-ujung mendekati akhir semester tuh udah tugas numpuk, terus ujian juga mulai berdatangan, terus dosen juga minta tugas ini, tugas itu, dan akhirnya iya ya sih. chaos gitu. Dan yang dikorbanin adalah waktu tidurnya biasanya. Gitu. Oh ya, di TB Oh, itu ada namanya segitiga apa lah itu ya. Jadi kita tuh cuma bisa milih 3 aspek gitu. Sosial, tidur, sama belajar. Jadi kita cuma bisa milih 2. Jadi kalau kita mau sosial dapat, belajar dapat, jadi tidurnya harus nggak dapat. oke. Eh, nah, itu kan perkuliahannya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman gimana? Nggak, misalnya nggak ngerti sama satu matkul gitu, satu mata kuliah, itu gimana? Susah untuk ngerti gitu. Itu gimana antisipasinya? Mulai dari Dari Agil dulu, Agil. oh ya. Jadi biasa kalau aku susah ngerti gitu ya. Jadi kan kalau kita kuliah itu ada berbagai macam sumber buat belajar gitu kan. Jadi kita pas kuliah itu nggak ada dikasih buku. Kita tuh cuma waktu belajar yang benar-benar dikasih materi itu benar-benar sama dosen aja gitu. Jadi dosen nerangin di kelas, kita harus nyatat yang diterangin dosen gitu. Jadi kalau aku biasanya nggak ngerti, ya biasanya aku bakal cari-cari PDF-nya Google. Soalnya kan sumber yang lain nggak ada. Jadi kita harus cari PDF di Google, lihat course-nya di YouTube, terus ya ditonton-tonton aja lagi gitu. Atau enggak bahas-bahas soal yang berkaitan dengan hal yang nggak dimengertiin itu. Sering merundung nggak, Gil? Ya, sering sih, lumayan. Apalagi di Kalau pelajaran kimia gitu. oke, kalau Faras, Sama sih kurang lebih ya cari materi di sumber-sumber lain saya nggak ngerti, terus juga tanya ke teman-teman gimana cara itunya, tepat materinya di mana, cutting juga ya. Saya tanya ke lain lah, kalau orang lain bisa mungkin kita juga bisa belajar dari dia. Iya sih, kayak gitu. Terus sama oke, oke. lagi, biasanya dosen itu eh, ngebagiin PPT gitu. Jadi kita bisa baca-baca dari PPT-nya. Kalau nggak cukup, ya kayak yang aku bilang tadi ya cari sumber lain. Oke, oke. Oke, ini terakhir nih. Haha, udah Yep. 37 menit.
Nah, ini terakhir nih, pesan-pesan singkat untuk pejuang UTBK. Siap-siap? Siap. Ya, oke. Silakan Faras dulu. Faras singkat aja boleh nggak Gi? Ya, oke. Ya, ya. Kan pesan-pesan Singkat. singkat. Pesannya semangat belajarnya dan jangan lupa bertawakal. Oke. Doa, ikhtiar, keras. Iya, Nah, Ya, yang pertama ya kita sama kayak tadi doa ikhtiar tawakal, terus jangan pernah sombong dan terlalu cepat puas sama diri sendiri. gimana gitu? Jangan jangan terlalu cepat puas sama diri sendiri, terus jangan sombong. Karena Oke. sombongan itu bikin kita berhenti gitu buat belajar. Nah, itu penting tuh, sombong. Jangan sombong. Karena iya, itu sebagai secara tidak langsung sebagai hambatan gitu kan. Kalau misalnya Iya. kita sudah ngerti, tapi ya kita ngomongnya gini. Nah, ya ini udah ngerti gitu. Ya ngapain belajar lagi gitu kan? Atau misalnya, nah ini udah ngerti, udah ya seminggu yang lalu udah ngerti kok. Tidur aja lah gitu kan. Terus pas ujian nggak tahu, hilang gitu. iya, Nah, terus kalau 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 sombong itu jangan remehin orang, jangan merasa apa namanya jatuh paling lebih gimana? lebih dari Ya, orang. merasa lebih ya. Karena kita nggak tahu hasilnya gimana gitu kan. Iya, Iya, Nah, belum tahu. nah itu oke, sudah kurang 40 menit. Terima kasih Agil dan Fas iya, sudah terima Sama. kasih. sudah menyempatkan waktunya untuk Send Podcast yang pertama. Yeay. Hore. Nah, oke, terima kasih Agil, terima kasih banyak Agil dan Faras. Sama-sama Kembali. Gi. Oke, ya apa lagi ya? Oke, segitu dari Sun Podcast. Ya, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Sun Podcast. Thank you, clever people, and stay safe, stay humble, and stay Stay at home. at home. Itu dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.